Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi. Di pagi hari yang baik tentunya. Kita ada di minggu pertama memasuki bulan Juli. Berapa banyak kita yang sudah bersyukur memasuki bulan yang baru. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita ada sampai dengan hari ini. Menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, tetap bawa syukurmu, persembahanmu yang berbau manis, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Adonai Elohim, Ya Adonai Elohim. Sungguh kami memanggil namamu Bapa, Tuhan kami, Raja kami yang bertahta di dalam kehidupan kami. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik. Kami datang Bapa, kami datang membawa syukur kami, membawa pergumulan kami, dan terima kasih kami untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Bapa yang baik, tolong setiap kami, bawa kami untuk menikmati detik, menit, hadirat-Mu dalam hidup kami. Supaya kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Bahkan selama-lamanya Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang manis di pagi hari ini. Sama-sama katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, memenuhi hati kami, memenuhi tempat ini. Berkuasalah atas hidup kami Tuhan. Kami nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beribu-ribu terima kasih. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu sungguh Engkau penuhi hati kami. Hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanyalah kemuliaan-Mu. Oh, sungguh hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan melingkupi hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini sembah kami, ini sembah kami. Puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Haleluya.
ini pujian kami. Oh Adonai Elohim, Adonai Elohim, Raja kami, Tuhan kami, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh Kau mulia. Oh mulianya, yes, hadirat-Mu. Kami bait-Mu, pemuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Yes, memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, sama-sama kita bangkit berdiri. Oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini, memenuhi
tempat ini memenuhi tempat ini memenuhi tempat ini. Oh, amin. Haleluya. Berikan suara-suara yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yang setuju mari tepuk tangan lagi lebih. Oh. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Segenap manusia menyembah, amin, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa, amin. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Oh, tiada pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Kau membawaku semakin bersinar. Dan bersamamu terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Oh, oh, oh. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Bertepuk tangan di atas kepala. Segenap manusia menyembah. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Oh, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Kau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, bagi kemuliaan-Mu. Musik memuji Tuhan. Berikan sorak-sorai haleluya. Tiada satu pun dapat menghalangi kita. Katakan, tiada satu pun dapat menghalang. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku.
bagian hidupku dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Oh, yeah. Oh. Haleluya. Mari bersyukur buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Sinar kemuliaan yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bilang buat iblis, kita injak iblis, taruh iblis di bawah kaki kita. Yang percaya, katakan haleluya. Boleh bertepuk tangan dari depan sampai belakang. Oh, yeah. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu di atas kepala. Sama-sama. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku, dia tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kemenanganku, ya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Katakan, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh, mari Bapak Ibu jemaat katakan, firman-Mu, kebenaranku, itulah kekuatan. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tidak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kemenangan. Sama-sama. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa nama. Injak iblis Bapak Ibu, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh, oh. Haleluya. Oh, oh. Engkau Raja kami, iblis takluk di bawah kaki kami. Oh. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh, oh. Saya rindu kita di pagi hari ini, kita kasih semangat yang baik buat Tuhan Yesus. Amin. Lirik lagu katakan, kan ku injak-injak iblis di dalam namanya. Boleh ikut gerakan saya? Boleh? Yang setuju boleh lambaikan tanganmu. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa. Hentakan kakimu Bapak Ibu Saudaraku. Dan kan ku injak-injak iblis di dalam kuasa. Sekali lagi, injak iblis di bawah kaki kita. Sebab itu ambillah
senjata Allah di dalam kuasa nama. Semua injak ke lantai. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Injak iblis. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, haleluya. Beri sorak-sorai yang lebih lagi buat Tuhan Yesus. Oh, amin. Yuk sebelum kita duduk, kasih tos kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus dahsyat untuk kita semua. Silakan duduk. Berapa banyak kita yang memperkatakan bahwa Dia itu baik? Boleh katakan dengan suaramu, Tuhan Yesus baik. Lebih keras lagi, Tuhan Yesus baik. Kami mau bersyukur Tuhan. Ikuti kata-kata saya Bapak Ibu. Kami mau bersyukur Tuhan. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami ke dalam pengertian yang benar. Supaya firman-Mu yang hidup itu menghidupkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami seutuhnya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau datang selamatkan hidupku. Terang-Mu sinari kegelapanku. Berikan ku harapan baru. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu? Memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Yes. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau datang selamatkan hidupku. Terang-Mu sinari kegelapanku. Berikan ku harapan baru. Dengan apa kan ku balas semua kebaikan-Mu? Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu,
memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Mari perlahan kita bangkit dari kursi-kursi kita, kita berdiri. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Jemaat, katakan pujian ini dengan imanmu. Bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku. Kepada hambanya saya persilakan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memberikan hidupku bagi kemuliaan-Mu, melakukan semua firman-Mu. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Haleluya. Itu yang ku bisa, itu yang ku lakukan. Bapa di dalam surga, izinkan hamba-Mu yang hina-hina yang tidak ada artinya Tuhan, hanya karena kemurahan daripada Tuhan Yesuslah yang melayakkan kami Tuhan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan, betapa banyak orang-orang di luar sana ya Tuhan, mereka yang tidak bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tetapi kami di tempat ini kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Itu kemurahan bagi-Mu, itu kemurahan bagi kami Tuhan. Kemurahan daripada-Mu Tuhan, itulah kemurahan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap orang yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kecukupan. Engkau akan memberikan kami santapan rohani ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami percaya penolong itu sudah diberikan kepada kami. Yaitu Ruah Elohim, Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kehidupan itu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, kami rindu kiranya Engkau beracara di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kudus. Roh Kudus, Roh kebenaran, datanglah di tengah-tengah kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu itu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, shalom semuanya. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Saudara, ketika saya masih muda, ada seorang hamba Tuhan yang memberikan salam. Kiranya damai sejahtera daripada Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Roh Kudus ada di atas engkau. Pada waktu saya mendengarkan ini, saya merasakan biasa-biasa. Tetapi ketika saya lebih dewasa lagi, lalu saya melihat sesungguhnya damai sejahtera itu artinya apa? Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ada kecukupan yang luar biasa. Amin. Jadi ada banyak di antara kita gak menyadari. Seolah-olah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus itu sama seperti yang ada di dunia ini. Tidak sama. Tidak sama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan, aku meninggalkan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Amin. Mungkin di antara kita sama seperti saya dulu, pernah waktu ada keterpurukan dalam soal ekonomi karena salah pengelolaan keuangan. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika saya datang kepada seorang hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan ini mengatakan kepada saya begini, Pak, sebetulnya Bapak ini enggak perlu bingung-bingung. Kondisi Bapak yang terpuruk ini hanya bisa ditolong dengan satu. Apa itu? Saya kaget saudara. Dia ngomong, Bapak harus mencari hadirat Tuhan. Harus menyembah Tuhan. Saya bingung saudara. Selama ini bukankah saya memuji Tuhan? Selama ini bukankah saya melayani Tuhan? Tetapi kenapa kok sampai orang ini mengatakan demikian? Dan saya tahu setiap perkataan hamba Tuhan itu tidak kebetulan saudara. Amin. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya berusaha mencari. Dari YouTube saya cari bagaimana seseorang mencari hadirat Tuhan itu seperti apa. Lalu saya ketemu dengan bante-bante banyak yang di Malang, di mana-mana. Saya ketemu saudara, saya diajarkan mereka caranya bersemedi apa, mengosongkan pikiran dan sebagainya. Saudara, lalu saya bingung, ini penyembahan seperti apa? Kalau ini kosong pikiran saya, lalu dimasuki oleh roh jahat. Apa yang terjadi dengan saya? Lalu ada guru-guru yang lain saudara saya pelajari. Ini saya bicara dulu ya saudara, bukan sekarang. Lalu saya belajar bagaimana supaya saya ini bisa berhadapan dengan Tuhan. Gini saudara, simpelnya. Kadang-kadang kita kan bingung. Ada orang yang berdoa lalu didengar Tuhan dengan cepat. Ada yang doa tapi tidak didengar Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu jauh daripada kita. Ternyata bukan itu saudara. Cara kita menyembah kepada Tuhan itu bukan seperti yang tadi mengosongkan pikiran. Lalu saya belajar dari satu orang karismatik lagi. Saya berdoa bagaimana berdoa kontemplasi. Saudara tahu yang terjadi ketika saya berdoa kontemplasi. Saya berdoa diam begitu saudara. Saya cuma disuruh menyebut nama Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Tuhan Yesus, kasihanilah saya. Apa yang terjadi saudara? Beberapa saat kemudian, tiba-tiba kepala saya terantuk. Ternyata berdoa kontemplasi itu gak semudah yang dibayangkan orang. Mencari hadirat Tuhan itu gak semudah yang dibayangkan orang. Lalu saudara, saya belajar untuk mengenal kebenaran lagi.
Nah, sekarang ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana supaya doa saudara, doa saya itu sampai di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saudara tahu apa yang terjadi di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Dikatakan bahwa Musa di hadapan Harun dan Miriam itu dibela oleh Tuhan. Huruf besar. Tuhan ini dalam huruf besar itu mengatakan sebagai Yod He Waw He atau YHWH atau orang melafalkan dengan kata-kata Yahweh tapi harus menyebut nama ini di dalam kekudusan. Amin. Jadi Tuhan huruf besar ini berbicara kepada Musa. Dia berkata demikian di dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai 8 saudara, dikatakan pada waktu itu Tuhan berkata, hambaku Musa yang setia di dalam rumahku. Aku bertemu muka dengan dia, muka dengan muka. Dan aku berkata terus terang tanpa dengan teka-teki. Saudara mau ketemu dengan hadirat Tuhan? Dan dia katakan bertemu dengan wajahku. Jadi Tuhan huruf besar itu semesta alam, Tuhan semesta alam berkata kepada Musa bahwa dia itu bertemu muka dengan Musa. Dia mengatakan segala sesuatu dengan terus terang tanpa teka-teki. Dan dia bertemu dengan wajah Tuhan sendiri. Saudara, maukah kita mengalami kehidupan seperti itu? Nah, kita mulai belajar di dalam, saya minta nanti saudara juga membaca di dalam Mazmur pasal yang 84 kepada ya Bapak, pasal Mazmur pasal 84 ayat yang kedua sampai ke-13 kita baca bersama-sama saudara. Kita baca bersama-sama. Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan 13. Mari Pak. Mazmur 84 ayat 2, ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Nah saudara, di dalam Mazmur pasal 84 ayat 2 sampai dengan 4, di sini pemazmur ya Bani Korah mengatakan bahwa betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan. Saudara, judul firman Tuhan pada hari ini adalah menikmati hadirat Tuhan. Dari kemarin saya minta kepada Ibu Gembala, minta lagunya apa. Karena saya kepingin mengecek apakah sama. Ternyata yang dinyanyikan hari ini itu sama-sama mengangkat soal tema menikmati hadirat Tuhan. Ya. Di dalam ayat yang kedua sampai dengan keempat itu dikatakan betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan. Semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, di dalam kita menikmati hadirat Tuhan, perlu adanya kerinduan. Amin saudara. Nah pada saat saya mencari ke sana kemari, bagaimana supaya saya itu bisa bertemu muka dengan muka, artinya bukan bertemu muka secara fisik saudara, tetapi saya bisa merasakan hadirat Tuhan seperti yang dialami oleh Musa, maka kita harus setia kepada rumah Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan rumah Tuhan ini adalah gereja Tuhan.
Kita harus setia kepada gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini bicara mengenai eklesia. Eklesia ini adalah 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan itu hadir di tengah-tengahnya. Saudara, jadi ketika saudara dan saya berdoa bersama-sama dengan setia kepada Tuhan, bagi yang single mom atau bagi yang baru, jangan takut, ada Roh Kudus yang berdoa bersama saudara. Amin. Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi jangan katakan, tuh saya enggak, kurang lengkap ya Pak ya. Harusnya ada pasangan hidup baru 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ada satu orang Bapak yang enggak menikah, bertanya pada saya, percuma Pak, Tuhan tidak akan hadir. Loh kenapa? Karena kan saya 1 orang. Katanya 2 orang, 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Lah kalau saya gimana? Ya undang Roh Kudus. Pribadi yang ketiga daripada Tritunggal itu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di sanalah kita katakan Roh Kudus, saya mau berdoa bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Saya rindu sekali Tuhan menolong saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya senang sekali di sini ada layarnya bisa ditampilkan sehingga tidak melihat kepada pengkhotbahnya tapi lihat kepada firman Tuhannya. Ya saudara, kalau wajahnya pengkhotbahnya biasa-biasa saja. Jadi biarlah Tuhan Yesus ditinggikan dan kita di Tuhan Yesus yang dimuliakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, poin kebenaran pertama adalah ada kerinduan. Saudara, ketika saya datang kepada Tuhan, saya bingung. Bagaimana caranya supaya saya ini dikatakan ada kerinduan kepada Tuhan itu seperti apa? Lalu apa yang terjadi saudara? Saya disuruh Tuhan untuk menyanyi memuji Tuhan. Jadi orang yang memuji Tuhan itu bisa dikatakan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau ketika kita menyanyi memuji Tuhan, misalnya Dia terlebih besar. Saudara, ketika kita katakan Dia terlebih besar, nyanyian itu harus kita dengar dengan telinga kita. Itulah baru yang dikatakan penyembahan di hadapan Tuhan. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Itulah yang dikatakan penyembahan. Simple bukan saudara? Seringkali kita enggak saudara. Kita menyanyi sambil main HP juga bisa. Dia terlebih besar. Dia bisa. Tetapi itu tidak dihitung sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Ini hal yang simple. Saya pernah mengajarkan kepada anak-anak saya. Kamu tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan 100%. Kamu tidak akan bisa mengasihi istrimu, pasangan hidupmu 100%. Kamu tidak akan bisa mengasihi anak-anakmu 100%. Tidak mungkin. Mana mungkin hidup kita cuma 100%. Mencintai Tuhan 100%, anak 100%, istri, mertua. Apalagi orang tua. Kakek nenek yang kita cintai 100%. Ternyata bukan begitu saudara. Caranya adalah kita membagi waktu kita. Pada saat kita ke gereja saudara. Kita stop HP kita saudara. Itulah penyembahan di hadapan Tuhan. Kalau saya buka ini karena saya ada catatan khotbahnya saudara. Sebab itu kalau saudara pergi ke luar kota. Atau saudara pergi ke restoran. Banyak di antara kita yang melihat. Papa, mama, engkong, emak, mertua, semua cucu, cicit.
Di dalam satu meja bundar makan mereka, tapi main HP satu persatu. Itu namanya bukan memberikan waktu untuk keluarga. Itu cuma pindah tempat meja makan saja. Saya memberikan aturan pada keluarga saya. HP ditaruh di meja. Kalau berdering dilihat, penting dijawab. Kalau enggak usah. Kita makan bersama. Begitu juga ketika kita ke gereja. Kita pikir kita sudah penyembahan kepada Tuhan. Tapi yang dibuka HP itu bukan penyembahan di hadapan Tuhan, saudara. Yang Tuhan mau adalah pada saat kita datang kepada mertua kita berikan waktu 100% untuk mertua. Kalau kita datang kepada orang tua kita berikan waktu kita, perhatian kita 100% pada saat itu. Begitu kita pulang bersama dengan istri menemui anak-anak, kita bisa mengasihi anak-anak kita 100%. Amin, saudara. Kadang-kadang sebagai seorang yang masih muda, kita pergi ke tempatnya pacar kita, kekasih hati kita. Kita bisa memberikan waktu kita 100%, perhatian kita 100%. Waktu itu yang paling penting. Oleh sebab itu, kalau seorang yang mengatakan pada saya, Pak, dia adalah orang yang saya cintai, kekasih hati saya. Terus, tapi sayang Pak, dia nggak pernah ketemu sama saya. Cuma ketemunya jarak jauh saja. Saudara, itu bukan cinta namanya. Cinta itu harus memberikan waktu kepada kita. Saudara, kerinduan itulah yang membuat pemazmur ini mengatakan berbahagia manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam betapa betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, banyak di antara kita, orang-orang percaya ketika menyebut nama Allah, seolah-olah kita ini berdosa. Seolah-olah namanya itu beda. Saudara, ternyata nama Allah itu dipakai oleh orang-orang di Arab sana pada abad ke-5 sampai dengan ke-6. Allah ini untuk menyebut nama sebagai Tuhan, sebagai ilahun. Jadi ketika orang Kristen menyebut nama Allah, mengadopsi perkataan Arab yaitu Allah, itu enggak salah. Yang paling penting di dalam diri kita tahu bahwa Allah secara imanen itu ada di dalam kepenuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi ada banyak orang-orang di luar sana yang kadang-kadang kalau ada orang pendeta khotbah menggunakan nama Allah, dia alergi. Padahal nama ini nama yang dipakai oleh orang Kristen pertama kali di Arab. Nama Allah itu. Jadi kita nggak perlu hati nurani kita merasa tercoreng, kita merasa bagaimana, nggak perlu. Memang nama Bapa kita adalah Yod-He-Vau-He, Elohim, Yahweh Elohim. Tetapi kita nggak usah alergi terhadap nama Allah seperti itu. Amin, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat pemazmur mengatakan, dagingku, hatiku dan dagingku bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbahmu ya Tuhan semesta alam, Rajaku dan Elohimku, Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, ketika saya berkata seperti ini, tidak ada lagi saudara
Ketika saya khotbah, ada orang yang buka-buka HP. Lagi ngerjar setoran saudara. Lagi update, lagi apa. Tidak saudara. Karena mereka tahu pada saat inilah saatnya saya menyembah kepada Tuhan. Amin saudara. Waktu kita 2-3 jam diberikan. Nanti kita akan belajar pemazmur ini ya. Dia katakan 1 hari lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak saya selalu mengatakan kepada saya begini. Ketika dia bertemu dengan saya, dia letakkan semua HP kegiatan lalu bertemu. Tapi ketika dia mengunjungi pacarnya, dia akan mengunjungi pacarnya dan kami tidak mengganggunya. Saya kepingin anak-anak saya, keluarga saya semua bisa maksimal di dalam melayani kehidupannya. Amin saudara. Banyak di antara kita kan, tidak mungkin mah, saya ke gereja loh mah, hari Senin, Kamis, Sabtu mah. Untuk mama tidak ada waktu lagi. Itu salah kita. Harusnya kita membagi waktu kita. Jadi enggak ada ceritanya hamba Tuhan full timer. Sampai kemudian anaknya jadi brutal. Enggak ada. Ada enggak saudara? Hamba Tuhan, gembala sida yang gede. Tapi anaknya brutal. Anaknya menyimpang daripada firman Tuhan. Banyak saudara. Kenapa? Karena dia tidak tahu time management yang bagus. Pengaturan waktu yang bagus. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Pemazmur ini mengajarkan kepada kita. Kalau kita mau mencari hadirat Tuhan, maka harus ada kerinduan dulu. Saudara, ketika kita ke gereja, tidak akan menjadi beban. Tapi itu akan menjadi sukacita. Tidak akan ngantuk saudara. Kenapa? Ada hamba Tuhan satu kali saudara. Ketika ngomong khotbah, dar gitu saudara. Memang saya sengaja membuat seperti itu. Enggak perlu seperti itu. Kalau khotbah kita penuh dengan kuasa, maka Tuhan akan membuat orang-orang itu akan tertarik. Dan mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan berbicara terus terang. Bukan dengan teka-teki lagi. Amin saudara. Yang kedua kita belajar kebenaran firman Tuhan saudara. Poin kebenaran yang kedua. Kita bacakan Pak Mazmur 84 ayat 4 sampai dengan ayat 5 sampai ke 8 Pak. Poin kebenaran yang kedua saudara. Menikmati hadirat Tuhan memberi kekuatan untuk menjalani perjalanan hidup saudara. Mazmur 84 ayat 5 sampai ke 8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, poin kebenaran yang kedua adalah ketika saudara dan saya mau menikmati hadirat Tuhan, maka ada kekuatan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Amin saudara. Di sini dikatakan, saudara, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini adalah merupakan satu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, orang-orang yang mau berziarah ke Israel, mereka melakukan perjalanan jauh dari tempat ini menuju kepada Israel. Ya, bagi orang Kristen, perjalanan ziarah itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin.
Amin saudara. Jadi apakah orang Kristen nanti tidak akan masuk surga kalau kita belum pergi ke Israel? Tidak. Ziarah itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Amin saudara. Jadi dia yang dari surga turun ke dunia. Itu sudah melakukan perjalanannya jauh. Ziarah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Dan di sini dikatakan apabila melintasi lembah Baka. Lembah itu adalah satu tempat ya saudara. Lembah Baka itu adalah lembah yang penuh dengan tangisan. Lembah yang penuh dengan penderitaan. Lembah yang penuh dengan kekurangan saudara. Kesedihan. Jadi dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, inilah kekuatan yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara dan saya saat ini yang mengalami penderitaan. Saudara menderita sekali untuk orang-orang anak-anak saya pertama kali saudara. Ketika dia ke gereja, ayo HP-nya di itu. Baru ngomong pendetanya tuh ngomong agak sedikit kemana-mana gitu saudara. Lalu dia mulai buka HP. Jadi perlu latihan saudara. Kita menghargai Tuhan karena kerinduan kita datang pada Tuhan. Dan kita juga kepingin hadirat Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Jadi bukan masalahnya pengkhotbah itu pinter khotbah atau tidak. Tetapi masalahnya adalah hati saudara dan saya ini mau mencari hadirat Tuhan atau enggak. Kalau kita mau mencari hadirat Tuhan walaupun orang itu menyampaikannya dengan satu kata-kata yang tidak bagus, kurang merdu. Tapi saudara dan saya bisa mendapatkan kekuatan itu. Amin. Karena firman Tuhan itulah yang menguatkan. Suatu hari saya ke Maumere, saudara. Ke Maumere. Hamba Tuhan ini saking senangnya memuji Tuhan, mau tiru-tiru kayak WL kita tadi ya. Suaranya suara emas. Dia nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, dalam. Saya itu sampai, saudara, satu gedung itu semua itu rasanya gimana gitu. Saya ngomong, pendeta ini nyanyinya bagus. Tapi lebih bagus kalau dia nggak nyanyi, saudara. Amin. Tapi saya merasakan damai sejahtera. Karena saya nganggap gini, oh coba bayangkan. Pendeta kayak gitu aja, jemaatnya ada 300, saudara. Amin. Kayak gitu loh pendetanya. Bisa jemaatnya 300. Katanya orang-orang, pendetanya pinter nyanyi. Loh jemaatnya kok cuma 50-60. Saudara bisa menangkap ya. Jadi saya waktu ke Maumere itu saudara, saya sampai tertawa terpingkal-pingkal. Memang betul pendeta ini pintar sekali menyanyinya. Tapi lebih bagus lagi kalau dia tidak menyanyi. Khotbah saja. Memang mengganggu saudara. Tapi saya sudah terbiasa. Minggu depannya saya ke sana lagi. Nyanyi lagi gitu. Nyanyi. Notnya enggak karuan saudara, notasinya udah enggak karuan semuanya. Saya sampai gini dalam hati, terima kasih Tuhan. Ini godaan terbesar buat saya. Amin saudara, godaan. Mau enggak tetap ke sana. Yang saya lihat adalah setia kepada rumah Tuhan. Amin. Setia kepada jiwa-jiwa yang ada di gereja itu. Amin. Supaya kita bisa bertemu muka dengan muka. Dengan Tuhan semesta alam itu. Saudara mengerti maksud saya ya. Jadi inilah yang harus saudara dan saya ketahui. Jadi ketika saudara nanti pengkhotbahnya itu gak enak membuat ngantuk. Itu karena saudara dan saya tidak ada kerinduan. Saudara dan saya tidak ada kekuatan untuk melihat hadirat Tuhan itu. Kalau kita ada kekuatan untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara tidak akan melihat orang itu. Bayangkan, pendeta yang nyanyinya kayak gitu aja bisa 300-400 orang jemaatnya saudara. Kira-kira berapa kali lipat dari tempat ini? Saudara, betul enggak? Tapi itulah kemurahan Tuhan, amin.
Di sanalah Tuhan hadir. Coba orang ini nyanyinya lebih bagus kayak WL tadi. Wah, mungkin bisa ribuan. Apalagi ternyata saudara apa yang terjadi. Pendeta yang nyanyinya seperti itu. Setiap hari cuma berlutut Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Mencari hadirat Tuhan. Di sanalah saya melihat kekuatan Tuhan ada di gereja itu. Amin saudara. Orang-orangnya sederhana. Tapi Tuhan pakai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Suatu hari saya melihat ada satu kejadian. Bagaimana seorang anak kerja di luar kota, saudara. Ketika ditanya banyak orang, enak mana? Rumahnya mama, papa, dengan rumahmu yang ada di luar kota itu dengan rumahnya papa dan mama. Dia ngomong apa saudara? Enggak, saya lebih suka kalau saya dekat dengan mama. Saya dekat dengan papa, walaupun rumahnya bagus. Akhirnya dia memberikan waktunya dia saudara. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saudara. Setiap hari Kamis dia datang naik mobil, pergi ke rumahnya mama papanya. Hari Jumat malamnya dia sudah balik lagi saudara, bekerja seperti apa adanya. Orang inilah orang yang bisa mengerti kekuatan daripada relationship hadirat Tuhan. Orang tua itu kadang-kadang saudara nelpon kepada kita, nak, mama ini loh punya perkedel. Pada rumahnya jauh saudara. Kalau naik Grab itu bisa-bisa 75.000, PP 150. Nah, mama ini loh punya tetel. Tahu tetel saudara? Tetel itu kayak ketan yang sudah dikasih bubuk. Kalau beli ketan bubuk langsung. Ini terjadi pada istri saya. Lalu saya katakan, ini loh ada kue ranjang. Saya ngomong apa saudara sama istri saya? Tahu kamu, meskipun kita sudah memberikan waktu kepada dia 1 minggu 2 kali, dia kepingin setiap hari dekat dengan kamu. Langsung dia ngomong, iya mah nanti tak kesana ya, kesana saudara. Mama mertua saya itu lupa kepada tetelnya lagi, kue ranjangnya lagi. Cuma yang ada di peluk, aku seneng kalau kamu datang. Loh mana? Oh iya lupa aku kue ranjangnya ya. Baru dikasihkan. Artinya apa saudara? Artinya orang tua itu kepingin ketemu sama anak-anaknya. Rindu berjumpa dengan anak-anaknya. Sampai dia ngomong aku punya tetel, aku punya kue ranjang, aku punya kolobak, koloke. Itu hanya supaya saudara dan saya ditarik perhatiannya. Yang salah siapa? Bukan mamanya, tetapi anaknya yang salah. Amin. Tuhan rindu sekali supaya saudara dan saya memiliki kerinduan untuk datang kepada dia. Amin saudara. Tapi anak-anaknya enggak pernah datang kepada dia. Sibuk main HP. Sibuk nonton drama cinta. Beberapa saat yang lalu saya dikirimi sama teman saya drama cinta di WA. Saya lihat betul loh saudara. Semua yang dilakukan itu adalah kejadian. Sampai 5 menit pertama saya lihat, loh kok saya kayak dihipnotis ya. Loh kok saya kayak dihipnotis, langsung saya delete saudara. Oh ini yang menyita waktu saya. Saudara, saya khotbah di tempat ini, saya mau membagikan. Setiap hari malam hari saudara, jam 8 sampai jam 9 sampai jam 11 malam, saya bersama keluarga berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Tanpa HP, tanpa kegiatan apapun. Lalu kita tidur saudara jam 11 malam. Tidur kira-kira jam 1:30, tiba-tiba saya terbangun. Saya duduk sama keluarga, saya bersimpu, saya menyembah Tuhan sampai 3:30, 2 jam lagi. Lalu saudara tidur lagi saudara. Tidur lagi jam 8,
Tidur lagi. Jam 8 kami bangun. Jam 8 sampai jam 10 kami berdoa lagi. Mencari hadirat Tuhan. Kenapa saudara? Karena dipaksa. Enggak saudara. Coba bayangkan. Satu kali bapak ibu misalnya bangun pagi 1:30. Coba saudara. Sang WL saja kalau tidak punya kerinduan, tidak punya kekuatan hadirat Tuhan. Tidak mungkin saudara. Lebih baik tidur. Alasannya apa? Tuhan, hari ini saya mau tidur 1:30 ini. Nanti setelah bangun jam 6 ya Tuhan ya. Saya akan menyanyi memuji Engkau 3-4 jam. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Justru Tuhan mau saudara ketika waktu-waktu yang sangat-sangat penting untuk kita. Itu diberikan kepada dia. Sumber kehidupan itu. Amin. Itu caranya mencari hadirat Tuhan saudara. Bukan dengan cara kita semedi mengosongkan diri. Tidak. Tapi kita harus tahu mencari hadirat Tuhan itu. Ada kerinduan. Dan kita menyadari ada kekuatan di dalam hadirat Tuhan. Baru kita akan nyari Tuhan saudara. Saya pelayanan di tempat ini senang sekali. Rumah saya jauh saudara. Saya lihat dari Google Map itu 12 kilometer. Jadi saya takut terlambat. Saya sudah sering kali ke tempat ini ya saudara. Saya berangkat dari rumah jam 5 pagi. Saya jam 5 pagi saya di luar sudah itu. Saya ngomong gini sama Tuhan. Daripada saya ketiduran. Nanti jemaat nunggu pengkorbannya enggak ada gimana. Betul enggak saudara? Atau saya terlambat. Jadi no excuse. Jadi kalau satu orang punya kerinduan di hadapan Tuhan saudara untuk melayani Tuhan. Enggak ada alasan lagi untuk telat. Enggak ada. Suatu hari ketika ada satu orang dari Bali saudara. Dia seorang yang sangat peka dengan kehidupan rohani di Bali. Lalu dia bertanya, Pak, bolehkah saya ke gereja, tapi saya masih sembahyang? Saudara, kalau ada orang yang konseling dengan saya khotbah gini, saya akan mengatakan, ya janganlah Pak, lebih baik Bapak doa itu. Tapi apa yang saya katakan pada waktu itu secara pribadi dengan dia per HP. Saya katakan, boleh Pak, Bapak boleh ke gereja. Meskipun Bapak masih sembahyang. Saudara, apa yang terjadi? Malamnya saya bergumul, Tuhan biar Engkau sentuh hatinya. Engkau sentuh hatinya Tuhan. Engkau sentuh. Ternyata apa saudara? Orang yang saya doakan ini saudara. Dia bukan orang yang punya agama saudara. Lalu dia ngomong sama saya gini, Pak, saya sekarang sudah dibaptis. Loh, kok dibaptis? Gitu. Terus setelah itu saya tanya lagi, Pak, saya sekarang sudah jadi usher. Loh, Pak, sekarang saya sudah jadi pendeta pembantu. Loh, jadi banyak kata-kata loh yang keheran-heranan, kekaguman yang dilakukan Tuhan atas orang ini saudara. Ternyata orang ini apa saudara? Orang ini pintar sekali dikasihkan hikmat. Misalnya pada saat dia datang tanggal 10 harusnya untuk sembahyangan saudara. Dia enggak sembahyang lagi. Tanggal 1 udah datang saudara. Lalu seminggu dia datang sana dia ngomong, Mama boleh enggak aku pulang? Sudah seminggu aku mau kerja pulang saudara tanggal 7-nya. Jadi tanggal 10 enggak apa-apa, Mama aja yang sembahyang. Itu yang terjadi saudara ceritanya. Jadi maksud saya mau mengatakan, kalau saudara dan saya betul-betul cinta kepada rumah Tuhan, ada persembahan kasih, ada tidak persembahan kasih, no reckon saudara. Tuhan yang akan melimpahkan kepada kita. Amin. Saudara, yang ketiga kita belajar kebenaran firman Tuhan saudara. Poin kebenaran yang ketiga, di dalam Mazmur pasal 84. Ayat yang ke-9 sampai 13. Poin kebenaran ketiga ini menikmati hadirat Tuhan adalah kebahagiaan tertinggi orang percaya. Mazmur 84 ayat 9 sampai 13 Pak. Ya.
Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya Tuhan semesta Ya alam. Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang yang menikmati hadirat Tuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang mengatakan ketika Maria dan Marta melihat Tuhan Yesusnya datang, tokoh utama, saudara. Kadang-kadang kalau di dalam gereja ini misalnya yang datang seorang artis dari ibu kota gitu saudara. Kita kan bingung saudara. Bikin ini, bikin itu. Itu yang dilakukan Marta saudara. Marta melakukan kegiatan macam-macam. Dia lihat, di sana Ibu Marianya duduk termenung di sana. Lalu dia curhat sama Tuhan Yesus saudara. Tuhan, lihatlah si Maria itu. Aku itu sibuk loh Tuhan, ngurusin macam-macam ini. Dia malah duduk di sana. Maunya itu curhat saudara. Tapi apa yang katakan Tuhan Yesus? Marta, Marta, mengapa engkau menyibukkan diri dengan segala hal itu? Maria sudah mengambil bahagianya yang paling indah. Amin saudara. Maria duduk termenung di hadapan Tuhan. Saudara, lalu saudara tanya kepada saya, Pak, 2 jam itu Bapak ngapain Pak? Saya pertama kali nyanyi-nyanyi saudara memuji Tuhan. Lalu saya menyembah kepada Tuhan. Lalu tidak ada salahnya ketika saya di rumah, saya berdoa di dalam bahasa roh. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus mengatakan, janganlah engkau menghalangi orang yang berdoa di dalam bahasa roh. Ada satu gereja yang menganggap bahasa roh itu sesat. Ada yang mengatakan bahwa bahasa roh itu bahasanya setan. Saudara, kadang-kadang yang dikatakan oleh orang ini bisa benar, bisa salah. Kenapa? Ketika satu kali saudara, saya berjumpa dengan seseorang saudara. Berjumpa dengan seseorang dan dia berkata-kata di dalam bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa apa gitu saudara. Lalu dia katakan orang ini ngomong apa? Cing cowang, cing cowang, cing cowang, cing cowang, cing cowang, cing cowang. Karena dia gak ngerti. Ada banyak gereja yang tidak mau mencari kebenaran bahwa bahasa roh itu ada beneran. Glosolalia itu ada. Makanya Paulus mengatakan aku berdoa di dalam bahasa roh lebih banyak daripada yang kau lakukan. Tetapi aku mau supaya di dalam jemaat engkau tidak berdoa di dalam bahasa roh. Supaya orang lain datang dan mereka melihat. Engkau ini seperti apa? Seperti lagi mabuk anggur. Tapi doa bahasa roh itu tetap penting. Karena itu Paulus katakan aku berdoa di dalam bahasa roh lebih banyak daripada yang kau lakukan. Jadi saudara jangan salah kalau ibadah di tempat ini tidak ada bahasa roh dan sebagainya. Tetapi nanti ketika kita berdoa bersama-sama, kita minta kekuatan Tuhan bersama-sama, kita deklarasi, kita doa di dalam bahasa roh, tidak ada salahnya. Orang yang menyalahkan itu biasanya mereka stres, tidak mendapatkan karunia bahasa roh. Saudara, kenapa saya mengatakan gini? Karena saya orangnya stres, saudara. Beberapa tahun saya melayani Tuhan, saya tidak dapatkan bahasa roh. Kenapa? Karena saya tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan bahasa roh.
Setelah saya tahu mudah sekali. Saya nggak pernah diajarkan orang lain bahasa roh. Lalu ketika saya duduk termenung, saya katakan terima kasih Tuhan. Berikan kepada saya agar saya mendapatkan karunia bahasa roh itu. Tuhan Yesus baptisan aku dengan Roh Kudus. Lalu saya diam saudara. Saya katakan haleluya, 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 haleluya. Tiba-tiba keluar bahasa roh itu sendiri keluar saudara. Amin. Itu yang saudara dan saya lakukan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Nanti setelah itu keluar kata-kata itu sendiri saudara. Amin. Jadi jangan putus asa. Jangan nanti, saya pernah ketemu dengan teman saya, teman SMA. Dia yang membawa saya pada Tuhan Yesus. Ketemu pendeta, saya ditumbangi tangan, saya bisa berdoa di dalam bahasa roh. Tapi teman saya nggak bisa. Lalu dia ngomong gini, Tuhan itu pilih kasih ya. Saya ngomong enggak. Karena kamu tidak punya kerinduan. Kedua, karena kamu tidak tahu bahwa ada kekuatan dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Kenapa orang perlu bahasa roh saudara? Saya katakan, suatu hari ketika istri saya kena sakit saudara. Lalu tekanan matanya biasanya itu kan 11 sampai 17 tekanan mata. Tapi istri saya saudara sampai 54 saudara. Mata ini loh tekanannya 54. Saudara tahu yang dikeluhkan istri itu, Pak, enggak bisa bobok Pak, sakit Pak. Saya katakan, Ma, Papa harus berbuat apa? Saudara, yang ada di dalam hati saya saat itu, saya mau katakan, Tuhan, kalau boleh biarlah sakit istri saya ini, ya diberikan kesembuhan, saya diambil nyawa saya enggak apa-apa. Saya merasakan saudara, kalau mata itu sudah cekot-cekot seperti itu saudara, itu sakit sekali. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya berdoa, Ma, kita berdoa ya, kita nggak tahu bagaimana cara berdoa ya. Iya Pak, saya doa saudara, sambil telapak kakinya itu saya pegang-pegang saudara, saya pijat-pijat. Oh ramata syirimi kata ramata sikata ramata. Syarawalawata. Terus saudara saya berdoa begitu saudara. Terus apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba di ujung jempolannya dia itu. Tuhan suruh saya sentuh saudara. Telapak kaki bawah. Itu yang jempolan itu saudara. Saya suruh nyentuh saudara. Istri saya tiba-tiba terlelap saudara. Tidur. Jam 4 pagi saudara. Jam 9. Tidur saudara. Lalu saya tanya, Ma, yuk ke dokter yuk. Lalu saya antar ke dokter mata saudara. Di dokter mata itu diberikan minuman dan sebagainya sehingga tekanan matanya turun. Singkat cerita kena glaukoma. Karena apa? Karena seringkali melihat HP itu dalam kondisi gelap. Gelap. Memang katanya, Mah jangan gelap-gelap. Enggak kok Pak terang. HP-nya memang nyinarkan terang saudara. Tapi itu membuat akomodasi matanya jadi seperti apa ya saudara. Akomodasi jadi maksimal. Sehingga apa? Tekanannya jadi seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya melihat perkara itu, saya baru merasakan. Oh seperti itu ya Tuhan. Ketika kita mengalami masalah yang kita nggak tahu bagaimana cara kita mengatasinya. Lalu kita berdoa, Bapa di surga, ajari roh saya berdoa. Roh Kudus, ajari roh saya berdoa kepada Bapa. Saya punya masalah ini loh Tuhan. Tapi saya tidak tahu bagaimana berdoa. Lalu saudara katakan haleluya, haleluya. Nanti Roh Kudus akan menuntun saudara dan saya berdoa di dalam roh. Amin. Itu yang paling penting saudara. Jadi jangan berdoa di dalam bahasa roh ini. Itu apa? Itu loh yang menyebabkan orang mengatakan bahasa roh itu bahasanya setan.
Enggak. Saya melihat seorang WL yang bagus, selalu berdoanya gini, Tuhan, aku mau dalam batin, Tuhan, aku mau supaya jemaat di tempat ini diurapi Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Tuhan, ajari roh saya berdoa. Iramata sirimina matokatara masika. Orapataya mata sirimini mikatarama tasyakatarama. Syarapataramata sirini minamalamaya. Orang-orang yang duduk diam di kaki Tuhan, dialah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Langsung keluar terjemahannya, saudara. Jadi ketika saudara dan saya berdoa seperti itu, jadi bukan berdoa, mari kita menyembah di dalam roh, kaparak. Enggak kayak gitu, saudara. Sandal lawas. Saya enggak marah terhadap mereka yang gitu, tapi saya kasihan. Karena mereka tidak mendapatkan sesuatu. Kalau satu kali dia mengalami masalah seperti yang saya alami, bagaimana malam hari tidak ada dokter, siapa lagi yang saudara dan saya alami? Saudara, saya memberikan kesaksian sejenak. Bagaimana orang yang mencari hadirat Tuhan itu mendapatkan bahagia. Satu kali ketika saya berdoa sama istri jam 8 sampai jam 10. Tiba-tiba Tuhan nyuruh saya dalam roh saya. Saudara, ini bukan soal ngeroh ya, enggak, kepekaan saja. Lalu Tuhan ngomong, ke rumah sakit. Setelah selesai saudara, saya enggak mandi saudara, cuma keramas. Karena rambut saya ini kalau sudah tidur, pagi hari itu mesti berminyak saudara, kayak perkutut. Tahu perkutut saudara ya, ini rambutnya kelemis gitu saudara. Lalu saya ngambil itu, saya keramasi, maaf saudara saya enggak mandi, jadi ketiak saya kasih sabun gitu, sama leher-leher, sikat gigi, selesai berangkat saya saudara. Singkat cerita saudara, waktu saya berangkat ke rumah sakit, saya itu bingung saudara. Tuhan, siapa yang tak doakan? Masa ketok-ketok rumah sakit sendiri? Apa yang terjadi saudara? Saya jalan. Lalu Tuhan ngomong, belok kanan. Oh, iya Tuhan, saya maunya ke kiri, disuruh ke kanan, saya belok kanan. Saya saudara, jalan. Saudara, tiba-tiba di sana ada seorang main HP telepon. Terus saya tertawa sama dia, Ci gitu. Oh iya kok tolong, saya didoakan. Saya nyari pendoa nih. Mama saya kok, tolong didoakan. Bentar. Di mana? Ini diantarkan saudara. Sampai di sana ternyata saya lihat ada seorang ibu itu 98 tahun saudara. Jatuh, kemudian pengkolannya ini putus. Gantinya ya kurang lebih 400 sampai 600 juta. Diganti. Terus doakan. Waktu saya berdoa, saya katakan, jangan dioperasi ya. Jangan dioperasi. Karena orang yang tua, kalau dioperasi, itu anestesinya, obatnya itu akan mempengaruhi syarafnya. Ini nanti bisa jadi stroke. Gak usah dioperasi. Terus orang ini orang kaya saudara. Ngomong gini sama saya. Gak bisa Pak. Nanti apa kata orang? Dipikir kita ini gak syausun, gak berbakti sama orang tua. Masa orang tua juga udah sakit kayak gini gak diobati gitu. Dengarkan apa yang kamu kan minta saya berdoa. Saya katakan jangan dioperasi. Ya kalau gitu, kalau Pak Pendeta ngomong gak dioperasi ya saya gak perlu operasi. Udah doa. Apa yang terjadi saudara? Satu kali saya dengar kabar. Waktu saya berdoa ini kalau merem toh saudara kan gelap. Kalau saya berdoa, tiba-tiba gelapnya itu kayak ditutupi lagi gini nih. Berarti orang itu dipanggil Tuhan. Apa yang jadi saudara? 2 hari kemudian dipanggil Tuhan. Coba dioperasi.
paginya itu besoknya. Uangnya sudah habis, mamanya jadi stroke, penderitaan lagi. Betul enggak? 98 saudara. Saya bukan melihat 98 tahunnya, enggak. Tetapi Tuhan bisa berbicara kepada kita mengenai hal-hal yang urgent untuk dilakukan atau tidak. Satu kejadian lagi saudara, bahwa sungguh-sungguh hadirat Tuhan itu membuat kita bahagia. Kalau kita sudah dapat hadirat Tuhan. Satu kali ketika saya ketemu dengan seseorang saudara, teman saya SMA, dia ngomong sama saya, Alim tolong doakan kakak iparku. Di mana? Di rumah sakit A. Lalu saya datang sana dengan ponakan saya saudara. Ketika saya datang dengan ponakan saya, apa yang terjadi saudara? Si orang yang mau saya doakan ini duduk di tempat tidur, anak-anaknya yang pertama dipegang, dirangkul, yang ininya dirangkul kiri saudara. Lalu saya ngomong gini, loh saya diprank sama teman saya ini. Karena dia tahu saya ini pendoa, jadi saya disuruh-suruh sama dia. Ternyata apa saudara? Saya waktu itu, loh saya ngomong, Nit itu iparmu itu sehat loh, kok kamu suruh aku doa no? Oh iya, sorry ya gitu. Tapi karena saya udah datang saudara, saya berdoa. Ketika berdoa saya katakan, Bapak terima kasih untuk kesehatannya. Tiba-tiba mata saya tadinya merem gini kan gelap saudara. Kayak ditutupi lagi gitu, tambah gelap saudara. Saya katakan, aduh ada sesuatu dengan orang ini. Lalu saya telepon pada teman saya Nita itu. Nit, hati-hati loh, kamu cepat-cepat datang ke rumah sakit ini. Iparmu mau dipanggil Tuhan. Saudara, saya beraninya ngomong gitu karena kepekaan. Jangan ditiru ya saudara, nanti ngeroh ya. Tiba-tiba, masuk kayak gitu ya? Iya, datang jam 6 malam saudara. Saya jam 3 berdoa seperti itu. Jam 6 malam dipanggil Tuhan saudara. Ternyata kadang-kadang orang itu kalau sakit, Tuhan izinkan dia itu sadar dulu apa yang terjadi. Supaya memberikan penghiburan kepada anak-anaknya. Lah anak-anaknya itu tidak tahu. Dipeluk dua-dua gini saudara. Tiba-tiba jam 6 mamanya koid. Meninggal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita sama-sama sudah tahu bahwa hadirat Tuhan itu sangat indah. Saya diberikan waktu sampai jam 8.40 menit. Jadi masih kurang 6 menit. Saudara, maukah kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita berdiri saudara di hadapan Tuhan, kita berdoa. Huramata syirimi kaya walawa sadara. Syirini mikaya walawata katara mata syirini mini. Iramalamata kasyirini mini mikaya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang hidup. Melalui Mazmur 84 ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa jiwa kami diciptakan untuk menikmati hadirat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila selama ini kami lebih mengejar berkat daripada mencari Engkau. Pulihkan kembali kasih mula-mula kami Tuhan, sehingga hati kami sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu. Ketika kami datang beribadah kepadamu Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memberikan waktu kami sepenuhnya Tuhan, 2-3 jam untuk duduk dan menung di kaki-Mu Tuhan. Kami tidak akan menggunakan HP kami tidak akan menggunakan prasarana apapun Tuhan. Ketika kami harus melewati lembah kehidupan Tuhan, mampukan kami tetap berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Jadilah matahari yang menerangi langkah kami dan perisai yang melindungi kami. Kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus kami diperdamaikan dengan-Mu ya Bapa, dan boleh datang kepadamu sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan, Engkau menjadi sukacita terbesar kami, kekuatan kami, dan bagian kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini tirukan saya berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Engkaulah kerinduan terdalam jiwa kami Tuhan. Engkaulah kerinduan terdalam jiwa kami. Hari ini aku memilih menikmati hadirat-Mu. Hari ini aku memilih mengikuti hadirat-Mu. Lebih daripada mengejar Lebih daripada mengejar segala sesuatu di dunia ini. segala sesuatu di dunia ini. Satu hari di hadirat-Mu ya Tuhan. Satu hari di hadirat-Mu ya Tuhan. Lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika aku berjalan melewati lembah kehidupan, Ketika aku berjalan melewati lembah kehidupan, aku percaya Engkau adalah kekuatanku, aku percaya Engkau adalah kekuatanku, matahariku, matahariku, dan perisaiku dan Tuhan. perisaiku Tuhan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Melalui Tuhan Yesus Kristus, aku telah diperdamaikan dengan Bapa aku telah diperdamaikan dengan dan diberi Bapa, jalan dan untuk diberi- hidup dekat denganmu. dan diberi jalan untuk hidup dekat dengan. Karena itu, Karena itu, aku tidak akan dikuasai aku tidak akan dikuasai oleh ketakutan, oleh ketakutan, melainkan aku dikuasai melainkan aku dikuasai iman kepada iman Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Engkau sudah mati bagi kami Engkau Tuhan. sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami Engkau Tuhan. akan mempedulikan kami Tuhan. Engkau akan mempedulikan kami, Aku Tuhan. tidak akan mencari kebahagiaan di luar Engkau. Aku tidak akan mencari kebahagiaan di luar Engkau. Sebab Engkaulah sukacita Sebab Engkaulah sukacita dan harta terbesar dalam hidupku. dan harta terbesar dalam hidup. Mulai hari ini Tuhan, Mulai hari ini Tuhan, aku mau hidup mencintai aku hadirat-Mu, mau hidup mencintai berjalan hadirat-Mu, bersamamu, berjalan bersamamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, dan setia kepadamu dan setia kepadamu sampai akhir hidupku. sampai akhir hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Di dalam nama Tuhan Yesus aku Kristus, percaya aku percaya dan mendeklarasikan dan mendeklarasikan iman percaya kami. iman percaya kami. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Boleh lambaikan setiap tangan kita tanda-tanda orang yang mengerti akan kebaikan Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman itu hari lepas hari kita. Terima kasih kepada hambanya yang sudah boleh memberkati kebenaran firman kita. Tuhan memberkati dimanapun Bapak melayani, Tuhan memberkati keluarganya. Mari Bapak Ibu kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Sekali lagi tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah itu mengajarkan setiap kami. Dan firman itu hidup menghidupkan kami menjadi rema yang baik untuk menuntun hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa kepada hambanya yang sudah boleh memberkati kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati dimanapun dia melayani, dimanapun dia memberkati jemaat-jemaat-Mu. Tuhan pakai dengan dahsyat. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu di tempat ini rindu untuk memberikan persembahan. Suci dan kuduskan setiap tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Ada satu sobat yang setia, Yesus Kristus namanya. Sama-sama kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sekali lagi, yang sudah memberi sama-sama nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, di waktuku sendiri, dia selalu menemani hidupku. Sama-sama dengan saya katakan, namanya Yesus, namanya Yesus.
nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, 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 namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Puji nama Tuhan, saya membacakan pengumuman untuk minggu depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita boleh perhatikan di layar juga. Minggu depan tanggal 12 Juli 2026 jam 7 pagi. Kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Yusak Mulyadi. Dan Bapak Ibu di setiap minggu kedua di tempat ini kita melakukan perjamuan kudus. Untuk itu ajak keluarga, anak-anak semua datang bersekutu di tempat ini. Kita sama-sama boleh mengikuti perjamuan kudus dan yang pasti di setiap kehadiran Bapak Ibu Tuhan pasti memberkati. Amin. Yang setuju surahkan amin, haleluya. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saya undang hambanya untuk boleh memberkati kita. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus, yang mengasihi kami dan yang sudah memberkati kami, yang sudah menebus kami daripada kesia-siaan hidup kami. Kami manusia yang sudah rusak total ini Tuhan, sudah Engkau berkati, Engkau pulihkan melalui korban daripada Yesus Kristus di atas kayu salib.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau akan melihat jalan-jalan hidupmu akan disertai oleh Tuhan. Engkau tidak sendirian, asal engkau tetap setia merindukan hadirat Tuhan. Dan engkau merindukan kekuatan daripada hadirat Tuhan itu. Dan engkau akan menerima bahagia daripada Tuhan, karena engkau mencari hadirat Tuhan. Soli Deo Gloria, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, nama-Nya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Oh